Halo, assalamualaikum para pecinta dunia yang berangkat gelap pulang gelap. Apa kabar kalian? Semoga tetap keadaan baik dan dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dalam keadaan bahagia. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film aksi yang dimana film ini kisah dari Rusia. Nah, di sini kita mengisahkan cerita dendam yang tertunda dari seorang pasukan elit Rusia atas kematian sang ayah tercinta. Nah, agar tidak terlalu berlama-lama, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang tentara bernama Nikita dan rekannya bernama Pareya. Ternyata mereka ini dari unit khusus yang sedang melakukan operasi rahasia untuk membelenggu penyeludupan rudal ilegal. Yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka, bos dari penyeludupan itu adalah petinggi militer yang bernama Latov. Nikita pun sontak teringat kekenangan masa lalunya, karena ternyata Latov pernah menyekap Nikita kecil karena perkelahian dengan ayah Nikita. Dan Latov mengatakan akan melepaskan Nikita asal ayah Nikita tidak melaporkan mereka ke polisi dan tidak lagi mendekati gudang penyimpanan barang ilegal mereka. Di saat Latov melepaskan Nikita, ternyata Latov malah menembak ayah Nikita hingga jadi bangkai tak berguna. Nah, kenangan masa lalu itu langsung membakar amarah dan dendam Nikita. Nikita pun langsung menembakkan senapannya, namun semua itu tidak mengenai sasaran karena rekannya berusaha mencegah Nikita. Baku tembak pun terjadi. Nikita sebenarnya berhasil menumbangkan beberapa prajurit lawan, namun tidak dengan Latov, karena Latov berhasil lolos dari serangan itu. Tak butuh waktu lama, tiba-tiba bom meledakkan tempat mereka bersembunyi. Nikita pun mampu bertahan, namun tidak dengan rekannya. Rekannya langsung tewas di tempat saat itu juga. Atas kecerobohan Nikita itu, Nikita pun dipecat dari militer karena tidak bisa menahan amarah dan dendam, serta mengabaikan perintah dari atasan. Berselang dari itu, Nikita pun jadi warga biasa. Di sini Nikita terlihat sedang latihan menari khas Rusia dan latihan bela diri. Nah, setelah rutinitas itu berlalu, Nikita pun pergi ke suatu tempat dengan membawa perlengkapannya. Sebelum berangkat, Nikita menitipkan peliharaannya sekaligus memberikan biaya perawatan serta bayarannya. Ternyata di sini Nikita pergi ke tempat makan dan di situ sudah banyak orang yang menunggunya. Tiba-tiba salah satu orang itu berdiri dan mengatakan bahwa Nikita ini orangnya sangat aneh dan sangat mengganggunya. Dia nggak tahu nih siapa Nikita. Tak lama orang yang diminta Nikita menyiapkan tim pun datang, anggap saja namanya dia. Nikita mengatakan yang harus jadi timnya harus tentara profesional, bukan bocah-bocah preman seperti mereka. Dia pun menegaskan bahwa pemimpinnya adalah dia. Dia tahu mana yang terbaik, jadi Nikita harus mengikutinya. Mereka pun kembali ke meja. Dia menjelaskan bahwa Nikita akan memimpin operasi ini untuk menyerang gudang barang ilegal itu. Karena di sana semua sudah super ketat penjagaannya. Namun keuntungannya, penjaga-penjaga di sana sudah tidak bersenjata karena oknum kepolisian yang mau diajak bekerja sama sudah menyita semua senjata yang ada di gudang itu. Berpindah ke kantor gudang ilegal itu, terlihat seorang karyawan cantik bernama Eva menyerahkan berkas penting kepada para pemilik saham. Tiba-tiba pria muda anak pemilik saham terbesar mencoba memegang atau menyentuh Eva. Dengan refleksnya, tamparan Eva pun bersarang di pipinya. Pria itu langsung berdiri dan memarahi Eva, namun pemegang saham yang lain menodongkan senjatanya membela Eva dan memintanya untuk kembali duduk ke kursinya. Tak lama dari itu, pimpinan perusahaan datang yang bernama Pasili. Pria muda itu pun mendatangi Pasili dan meminta Pasili untuk memecat Eva. Namun Pasili mengatakan, jangan kau coreng nama baik ayahmu karena ketidaksopananmu. Di lain tempat, terlihat Nikita dan tim sudah berada di luar gedung. Mereka sudah siap untuk menyerang dan Nikita mengatakan akan masuk lewat jalur bekas penyimpanan senjata militer. Sementara di ruang keamanan, terlihat Eva menyerahkan dokumen kepada kepala keamanan. Sedangkan di luar gedung, Nikita sudah berhasil membuka gerbang jalan masuk. Karena cukup gelap, mereka pun menggunakan senter untuk mencari ruang kendali gedung itu. Belum lama memasuki gedung, mereka sudah menemukan ruang kendalinya itu.
Di sini terlihat peran masing-masing orang dari tim ini. Ada yang ahli buka kunci, ada ahli komputer, dan ada pula yang ahli bela diri. Sudah pasti jago baku pukul. Di lain tempat, terlihat Eva berada di ruangan kantor yang sedang mencuri sebuah kunci. Nah, kembali ke Nikita, setelah ruang kendali terbuka, Nikita dan ahli komputer menyamar sebagai petugas keamanan. Sebenarnya kepala keamanan di gedung ini melihat dari CCTV dan mulai curiga dengan gerak-gerik Nikita dan temannya. Namun karena keahlian si ahli komputer itu, ia dengan cepat meretas tampilan CCTV kembali ke rekaman 1 minggu lalu. Dan lanjut, dia langsung merusak sinyal komunikasi di gedung itu. Di tempat lain, anggota spesialis baku pukul langsung beraksi. Dengan keahlian baku pukulnya, mereka dengan mudah melumpuhkan para penjaga. Kemudian Nikita memerintahkan untuk mengikat para penjaga itu. Всё как ты любишь. Тихо и быстро. Dan serangan demi serangan pun dilanjutkan. Nah, di saat seorang penjaga yang sudah tidak melawan ingin dipukul, tiba-tiba Nikita menghentikannya. Karena dia sudah menyerah, Nikita hanya meminta mereka untuk mengikatnya saja. Тормози. Он сдается уже. Setelah itu mereka pun melanjutkan aksi. Mereka mendatangi penjaga yang sedang makan. Kali ini Nikita meminta dia beraksi sendirian. Setelah masuk, dengan ciri khas bertarungnya Nikita dapat menghindari semua pukulan para penjaga itu. Dan Nikita meminta mereka menyudahi ini dan menyerahlah. Стоп, хватит. Namun, karena jiwa bertarung rekan-rekannya sedang panas-panasnya, rekan-rekannya pun masuk melumpuhkan mereka semua. Sehingga pertarungan pun diakhiri dengan mengikat semua para penjaga itu. Berpindah ke Eva, terlihat Eva sudah menemukan ruangan yang ia cari. Dengan kunci curiannya, Eva berhasil masuk ke ruangan tersebut. Dengan buru-buru, Eva merekam semua isi dari paket yang ada di ruangan itu. Kembali ke perkelahian, setelah mengikat para penjaga itu, mereka lanjut melumpuhkan yang lainnya. Di saat dianggap sudah selesai, tiba-tiba kakek tua memperlihatkan kepalanya. Dan tanpa basa-basi, pasukan Nikita pun langsung menyerangnya. Melihat itu, seorang penjaga yang berbadan besar pun marah karena mereka sanggup memukul orang tua. Dia pun langsung meninju rusuk pasukan Nikita itu sehingga mengakibatkan rusuknya pun patah. Setelah kejadian itu, pria besar itu pun langsung dikeroyok oleh tim yang lain. Dan di saat pria besar itu sudah terpojok, tiba-tiba Nikita datang dan menghentikannya. Karena bagi Nikita tidak perlu melukai, cukup hanya mengikatnya saja. Nah, di sini terlihat sudah perselisihan di antara Nikita dan timnya yang lain. Apakah yang akan terjadi nih berikutnya? Setelah sedikit perselisihan itu, Nikita pun menemui anggotanya yang patah rusuk tadi. Nikita pun menyuntikkan sesuatu yang konon katanya dapat menghilangkan rasa sakit bagi penderitanya. Nah, di luar gedung terlihat seorang penjaga gudang yang berhasil kabur melapor ke kantor polisi. Namun karena polisi itu sudah terikat kerjasama, polisi itu malah menyuruh petugas itu pulang saja ke rumah dan beristirahatlah. Dan besok masuk kerja seperti biasa. Kembali ke gudang, tiba-tiba listrik padam. Pasili pemimpin perusahaan itu meminta teknisinya untuk memakai generator cadangan. Berselang dari itu lampu pun menyala. Apesnya buat Nikita dan tim, semua yang sudah dirotas tadi kembali normal. Sehingga semuanya dapat terlihat apa yang mereka lakukan dari CCTV. Dengan cepat para petugas itu pun menyalakan alarm bahaya, berharap dapat mengamankan sesuai dengan harapan. Sementara itu, di ruangan meeting, para pemegang saham itu sepakat untuk memberi perlawanan kepada Nikita dan timnya dengan menggunakan senjata yang tersisa di ruangan itu. Sementara itu, Nikita dan timnya sudah berhasil mendobrak pintu masuk, dan bersamaan dengan itu, Pasili dan para rekan-rekannya sudah menghadang dengan senjata yang mereka gunakan dari ruangan itu. Dia di sini sebagai pimpinan rencana mencoba bernegosiasi dengan para pemegang saham agar tidak terjadi keributan. Dia meminta agar mereka mau menyerahkan gudang itu dengan menandatangani berkas yang ia bawa.
Namun, kepala keamanan gedung itu menolak secara spontan dan langsung menendang dia. Perkelahian pun terjadi. Да ладно. Забирай. Singkat cerita, para pemegang saham itu pun dikalahkan. Dia, si pemimpin perencanaan, pun mengumpulkan mereka di ruangan pertemuan untuk meminta mereka menandatangani berkas itu. Dengan ancaman, jika mereka tidak mau menandatangani berkas itu, dia akan memenjarakan mereka semua dengan bukti-bukti kriminal yang sudah dipegang oleh dia. Dengan terpaksa, para pemegang saham itu pun sepakat untuk menandatangani dan menjual saham mereka. Namun, pemimpin perusahaan yakni Vasily masih mengunci diri di ruangannya. Tanpa sepengetahuan yang lain, ternyata Vasily masih menyimpan satu buah senjata. Dan Vasily di sini menembakkan senjata itu. Sontak suara tembakan itu mengundang kedatangan polisi untuk memeriksa gudang tersebut. Di sini dia mencoba menghadang kedatangan polisi-polisi itu dengan cara berbicara dengan oknum polisi yang diajak kerjasama tadi. Namun semua itu sia-sia karena pihak kepolisian akan segera masuk ke dalam gedung dan menggeledah gedung itu. Setelah melihat ketidakberesan itu, Nikita meminta timnya untuk tidak melakukan kekerasan lagi. Namun timnya itu sudah muak dengan keadaan itu dan pergi mengabaikan Nikita. Berpindah ke Eva setelah menggeledah barang dan dokumen yang ada di kantor itu, diam-diam Eva ingin keluar. Namun anggota Nikita tadi memergokinya. Eva pun langsung masuk lagi dan mengunci pintu. Namun pintu itu dengan mudahnya didobrak. Anggota Nikita itu terlihat begitu bergairah kepada Nikita. Untungnya Nikita datang dan Nikita akhirnya pun bertarung. Di saat pertarungan berlangsung, tiba-tiba anggota yang lainnya ikut mengeroyok Nikita. Di sini Nikita masih berhasil mengalahkan mereka semua. Nikita pun meminta Eva untuk masuk ke ruangan Vasily. Ketika Eva keluar, dia melihat Eva. Dia berpikir untuk memanfaatkan Eva agar Vasily mau membuka pintu. Sementara itu, pertarungan Nikita masih berlanjut dan kali ini Nikita dapat dijatuhkan para anggotanya tadi. Setelah pertarungan itu, dia menarik Eva agar posisinya terlihat ke CCTV ruangan Vasily. Dan dia pun melucuti baju Eva demi memancing Vasily keluar ruangan. Melihat itu, Vasily pun dengan terpaksa membuka pintu demi menyelamatkan Eva. Namun tiba-tiba Nikita yang tadi pingsan tiba-tiba tersadar dan Nikita langsung membawa Eva ke ruangan Vasily dan mereka pun mengunci ruangan itu. Karena waspada, Vasily menodongkan senjatanya. Dan Vasily bertanya, kenapa Nikita tiba-tiba membantu? Nikita pun menjelaskan bahwa dia datang ke gudang itu hanya ingin membalas dendam kepada seseorang bernama Latov. Sontak Vasily langsung memperingatkan Nikita agar mengurungkan niatnya itu karena itu sama saja bunuh diri. Karena Latov adalah manusia yang sangat brutal dan tanpa hati nurani. Di kesempatan kali ini Eva juga mengakui bahwa awalnya dia adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Dan Eva mengatakan bahwa dia sudah menemukan bukti penyelundupan senjata ilegal itu. Tapi karena berhasrat mengusut gudang itu, Eva malah dipecat dari kepolisian karena begitu besarnya pengaruh Latov. Vasily juga mengakui bahwa dia mau bekerja sama dengan Latov karena Latov mengancam akan membunuh keluarganya jika Vasily menolak. Luar biasa nih si Latov ini. Orang pada tunduk. Sementara itu di luar gudang terlihat mereka kedatangan seorang kolonel untuk memeriksa gudang itu. Dan di ruang keamanan semua anggota Nikita terlihat panik dan mereka meminta agar dia mengurusnya. Kembali ke Nikita dengan insting berjuriknya, Nikita meyakini bahwa Latov akan segera datang. Dan Nikita pun pergi ke gudang senjata untuk melakukan persiapan. Kembali lagi ke dia di sini menemui para kolonel itu dan dia mengaku bahwa dia adalah perwakilan pemilik baru.
Namun para kolonel itu tidak mempercayainya. Mereka hanya ingin bertemu dengan Vasily selaku pimpinan dari gudang tersebut. Kolonel itu pun langsung menodongkan senjatanya karena mereka tahu kalau dia berbohong. Di luar dugaan, anggota Nikita tadi menyerang kolonel itu dan baku tembak pun sempat terjadi di sini sehingga menewaskan oknum polisi yang sempat diajak kerjasama oleh dia tadi. Di saat para kolonel itu ingin mengakhiri hidup anggota Nikita itu, tiba-tiba Nikita datang menyelamatkan semua anggota yang tersisa dan menjadikan para kolonel itu jadi bangkai tak berguna. Namun akibat adu tembak itu tadi, salah satu anggotanya tewas karena mengenai tembakan. Nikita pun langsung memerintahkan semua anggotanya, bahkan orang-orang yang ada di gudang itu, untuk segera pergi karena dia meyakini bahwa Latov tidak lama lagi akan datang. У второго цеха стоят автобусы. Будем уезжать по тоннелю. Уходи вместе с ними. Setelah semua pergi menuju bus, Nikita kembali ke gudang senjata untuk menyiapkan persenjataannya. Di saat semuanya sudah di dalam bus, mereka pun pergi meninggalkan gudang itu. Namun, baru beberapa meter meninggalkan gudang, tiba-tiba Latov dan anak buahnya menembaki bus itu. Salah satu korban di sini, yakni anggota Nikita tadi. Setelah situasi sudah dikendalikan oleh Latov, Latov pun memanggil Vasily. Latov memanggil Vasily dan langsung menanyakan apa sebenarnya yang terjadi di gudang. Namun Vasily tidak menjawab. Latov pun kesal dan Latov memerintahkan anak buahnya untuk menyandra semua yang ada di situ. Di saat bersamaan ternyata Nikita sudah berada di posisi dan Nikita sebenarnya mendapat kesempatan untuk menembak Latov. Namun Nikita mengurungkan niatnya karena Nikita tidak ingin para sandera menjadi terbunuh. Berpindah ke Latov, Latov bertanya-tanya dengan marahnya tentang siapa dalang dari kekacauan di gudang itu. Tiba-tiba dia berdiri berusaha menjelaskan, namun Latov yang sedang marah langsung menembaknya dan saat itu juga dia menjadi bangkai tak berguna. Setelah itu Latov menguji kemampuan duel para pembuat masalah dan Latov mengatakan buat dirinya terkesan. Namun karena beda kelas, Latov dengan mudah mengakhiri duel itu dan mengakhiri hidup dari lawannya itu. Sementara itu di sisi lain gudang, anak buah Latov menelusuri setiap ruangan sekaligus memasang bom untuk menghancurkan gudang itu. Namun Nikita yang bersembunyi di langit-langit ruangan berhasil melumpuhkan mereka sekaligus menjinakkan bomnya. Di sisi lain, Latov terlihat merasa ada yang tidak beres di dalam gudang. Latov pun mengajak semua anak buahnya untuk membersihkan ketidakberesan itu. Di saat Latov dan anak buahnya masuk ke dalam gudang, Nikita memanfaatkan waktu itu untuk membebaskan para sandera dan menyuruh mereka untuk pergi meninggalkan gudang dengan menaikin bis. Dan Nikita pun melanjutkan misinya, yaitu melanjutkan misi balas dendamnya dengan menghabisi satu persatu anak buah Latov. Sementara itu di luar gudang, Eva, Vasily dan anggota Nikita yang tersisa tidak ikut meninggalkan gudang karena mereka berniat membantu Nikita. Kembali ke Nikita, di saat baku tembak itu terjadi, Nikita sempat terpojok, namun di saat waktu yang tepat Nikita dapat bantuan dari polisi jujur yang sudah ikut naik bis. Di luar gedung, teman-teman Nikita berusaha menghabisi anak buah Latov yang berada di halaman gudang. Namun anggota Nikita itu tertembak. Dia pun pergi bersembunyi dan tanpa sengaja dia menemukan alat peledak. Karena dendam yang membara akibat kematian semua teman-temannya, ia pun meledakkan diri untuk membunuh anak-anak buah Latov tadi agar sedikit dendamnya terbayarkan. Setelah ledakan itu, akhirnya Nikita berhasil menemukan Latov. Awalnya Latov menawarkan kerjasama kepada Nikita, namun Nikita tidak menggubrisnya.
Karena bagi Nikita tujuan dia datang ke situ bukan untuk kerjasama melainkan balas dendam. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Ketika dendam sudah terbalaskan, Nikita pun akhirnya lebih merasa lega karena dia sudah bisa melepaskan beban-beban yang selama ini dia pegang. Seperti kematian temannya, itu semua karena laptop. Bapaknya juga karena laptop. Aduh. Wah, pokoknya mantap deh. Terus di saat semua sudah selesai, tiba-tiba polisi datang dan mengatakan, "Kalian harus ditangkap." Я должен вас задержать. Bangke. Lumayan seru sih filmnya, lumayan seru, lumayan mantap, lumayan lah untuk jadi bahan tontonan. Dan lebih baik nih teman-teman tuh langsung nonton langsung ya. Nah buat teman